dan mungkin sangat potensial untuk berdarah-darah. Aduh guys, aduh. Jangan sampai terjadi deh. Jangan sampai podcast ini sih take down. Iya, makanya jangan sampai. Hai Dips, kembali lagi di podcast Belantara. Pastinya dengan aku lagi Via. Nah, kita di sini akan bahas-bahas tentang bulan bahasa nih. Pasti teman-teman udah banyak dengar kan kalau misalnya ada perayaan bulan bahasa, tapi sebenarnya apa sih yang akan kita bahas di dalamnya? Nah, karena mungkin aku ini butuh temen nih buat ngobrol-ngobrol. Aku sudah mengundang salah satu temanku juga seangkatan dengan aku. Di sini ada Hai Kowi. Hai Via. Halo. So happy to have you here loh. Oke. Mungkin kalau kita kan udah kenal ya, betul. tapi kan teman-teman Belantara belum nih. Boleh banget kenalan dulu nih. Kenalannya apa sih nih berarti nih? Kenalan nama, terus angkatan. Angkatan dulu, oke. Halo. Oh, di sini. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku William Bradley Kristianto atau di Sasindo Undip aku biasanya dipanggil sebagai Kohwil ya. Di sini aku ada di angkatan 2023 sama tadi yang dibilang kayak Via. Samalah angkatannya kayak gitu. Oke, kita santai aja kali ya di sini. Kalau kita nyantai aja, kita ngobrol-ngobrol aja. Boleh, nggak apa-apa. Oke, hari ini mungkin kita ngobrol-ngobrolnya sedikit lebih mengarah ke bulan bahasa nih. Ke bulan bahasa, bulan ini berarti kan? Bulan Oktober. Betul banget. Kalau dari Kowil sendiri, sebenarnya kan kalau aku, to be honest ya, aku mungkin nggak yang terlalu banyak ikut campur di acara-acara di FIB. Kayak belum pernah sih yang bener-bener kayak jadi panitianya atau tahu dalamnya. Jadi kayak mungkin boleh nih di enlight gitu ke akunya tentang bulan bahasa. Kalau Kowil sendiri pernah nggak sih terkait dengan acara-acara di FIB mengenai bulan bahasa? Kalau sebetulnya tuh kalau terkait sama acara di FIB ya, soal bulan bahasa tuh nggak pernah sih sebenarnya. Oh iya. Gitu. Tapi itu kalau masuk ke acara bulan bahasa tuh pernah waktu SMA sebetulnya. Oh. Tuh dia itu. Oke. Boleh kali sharing dulu pas SMA tuh Kalau bulan pas bahasa SMA, gimana tuh? Kalau pas SMA itu ya kayak maksudnya kalau di SMA tahu sendiri lah ya kayak bulan bahasa bulan Oktober itu cuman sekedar kayak seremonial kayak gitu loh. Gitu tuh apa namanya? Sekolah tuh kayak ngadain kayak lomba baca puisi lah, lomba nulis cerpen lah dan lain-lain kayak gitu. Terus nanti pas di tanggal bulan bahasa tuh berapa sih? Tanggal pokoknya di antara Oktober adjustmentnya banyak sih. Kayak gitu ya. Nah terus habis itu nanti tuh akan ada penghargaan buat pemenang satu baca puisi siapa, terus habis itu baca nulis cerpennya siapa kayak gitu kira-kira. Itu sih. Betul. Tapi sebenarnya kalau dari Kowil sendiri nih, esensi bulan bahasa kayak kita kan selalu ngerayain ya, dari sekolah pun kita rayain. Dan mungkin karena kita apalagi Fakultas Ilmu Budaya. Betul, Fakultas Ilmu Budaya ya, belajar bahasa. Betul, ya kan? Kita yang harus merayakan gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana nih kayak maknanya? Kalau dari aku sendiri ya, bulan bahasa itu sebetulnya harusnya itu nggak jadi acara seremonial tahunan belaka kayak gitu sih. Itu harusnya bisa jadi ajang buat kita untuk nunjukin bahwa bahasa, terutama bahasa Indonesia itu memang bisa menunjukkan potensinya, terutama potensinya kepada dunia kayak gitu ya, secara umum kayak gitu sih kira-kira kayak gitu. Jadi nggak terbatas, seharusnya tuh acara-acara yang diselenggarakan di bulan bahasa tuh nggak yang terbatas untuk ngadain lomba-lomba atau apa kayak gitu, tapi seharusnya lebih bisa memperkenalkan bahasa, terutama bahasa Indonesia ke khalayak yang lebih luas kira-kira gitu. Betul sih. Walaupun kita tiap hari ngobrol pakai bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kan bahasa Indonesia ini sangat kaya ya. Iya, sangat kaya. Dan kalau misalnya kita pelajarin sulit. Betul. Sulit ya kan? Setuju banget. Sulit. Ngomong-ngomong kita juga lagi minggu UTS ya teman-teman. Jadi kayak agak tekanan gitu. Ya sih benar-benar. Apalagi di prodi kita lebih spesifiknya mungkin di sastra ini lebih dalam lagi ya tentang bahasa. Ternyata ada beberapa bahkan diksi-diksi baru, hal-hal baru makanya. Dan kita pun kayak diajarin kayak gitu loh, kayak misalnya efektif dan efisien itu kan bukan. Kita makanya harusnya disarannya mangkus dan sanggil kayak gitu kan. Ya Allah, beneran gitu, deh. Gitu. Kalau misalnya dulu ikut lomba bikin cerpen ya udahlah bikin yang lucu ya udah yang lucu aja. Kalau sekarang kayak bagaimana kritikmu terhadap cerpen? Aduh. Itu dia. Kita udah nggak boleh nih, bukan nggak boleh sih, nggak nulis cerpen lagi nih, tapi nulisnya kritik
Ya. Betul. Jadi fun fact ya guys, kita tuh mahasiswa Sasindo itu tidak di-build buat jadi seorang sastrawan. Betul. Tapi kita justru menjadi pengkritik sastra. Pengkritik sastra, jadi kritikus. Betul. Aku tuh pernah banget punya pengalaman di mana kayak waktu itu tuh matkul apa ya? Pokoknya dari Mas Umam. Oh, oke. Kayaknya kayak pengkajian apa gitu. Pengantar pengkajian sastra? Kayaknya udah semester lalu Semester sih. lalu ya. Terus aku nanya kayak bukannya kayak waktu sastra itu kayak preferensi ya. Terus dia bilang justru karena kita belajar kita yang tahu idealisnya. Kalau misalnya kamu preferensi, ini waktunya kamu bilang mana yang sesuai idealismenya, mana yang kayak sastra yang bagus, sastra yang kayak misalnya kurang. Berarti gitu. ibaratnya cuman kayak selera kayak gitu kan berarti kan? Iya, kalau orang umum kan pasti kayak sastra kan ini bukan selera aku kayak gitu ya kan. Tapi kalau kita tuh punya sebuah hak karena kita belajar untuk mengkritik gitu. Betul. Kayak walaupun banyak orang suka tapi secara idealisme ini kayak kurang atau kayak apa. Gitu. Kita punya landasannya sendiri. Setuju. Gitu. Itu sih guys, sedikit fun fact aja tentang prodi kita. Yes. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang prodi kita nih, sastra ini sendiri. Karena sastra Indonesia berarti ini. Sebenarnya kayak bisa nggak sih kayak prodi kita tuh mengelaborate lagi dari bulan bahasa, karena dari I saw sebenarnya kayak bulan bahasa ini tuh kayak banyak terkait dengan sastra juga kan. Iya, betul. Entah puisi, entah cerpen, tapi kayak for the standard dan lain-lain. Menurut kamu gimana? Kalau menurutku aku sendiri, aku justru nggak ngerasain. Kalau aku sendiri ya, aku sendiri nggak ngerasain euforia bulan bahasa di bulan Oktober ini sih. Oh iya. Terutama di FIB kayak gini. Iya. Kayak maksudnya oke lah kita baru masuk kayak gitu, tapi kan ini udah mulai kayak masuk pertengahan kayak gitu ya. Nggak ngerasain kayak gitu. Apakah ada acara-acara yang misalnya memang diselenggarakan khusus untuk bulan bahasa kayak gitu? Kayaknya kurang gitu kayaknya. Kecuali kayak misalnya tahun lalu tuh pernah lah ada acara kayak misalnya bisa dikaitin sama bulan bahasa, kita ada kayak grebek buku kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi sayangnya sekarang kan tahun ini udah nggak ada kayaknya ya. Kayak belum dengar lagi kan? sih. Nah, Benar. Tapi gitu. kayak yang aku lihat juga kayaknya di bulan ini tuh kita banyak acara yang secara FIB dan Undip gitu loh. Kayak kemarin ada pameran. Pameran seni lukis ya kayaknya ya. Seni lukis yang di Art Center itu. Betul. Bisa sih. Sama kita juga, aku lihat beberapa teman aku udah mulai latihan buat Dies Natalis nih. Tampil. Ketoprak ya. Betul. Ketoprak judulnya apa? Kayaknya nanya. Aduh, kayak berubah deh. Berubah dari yang tahun lalu deh. Kayaknya cerita berubah lagi. Ini apa namanya? Benar. Andi Lumut. Andi Lumut ya, jadi aku cerita ingatnya rakyat ada gitu. Kunting kuning. Nah iya itu. Kan? Betul ada tokohnya itu. Iya, makanya itu nggak sabar. Nantilah tanggal berapa ya? Hari Jumat lah. Iya betul. Udah mulai latihannya, udah sering banget latihan. Jadi sebenarnya walaupun mungkin kita belum dengar tentang bulan bahasanya, cuma sebenarnya banyak guys acara di FIB. Ada aja gebrakannya guys. Jadi kayak ya bisa ditunggu-tunggu aja lah ya. Oke. Kalau misalnya tadi emang belum berasa kali ya sastra di bulan bahasa, tapi menurut aku sih sangat potensial ya buat kayak pelestarian dari sastra Indo sendiri di bulan bahasa. Kayak dari Kowil tuh ada nggak sih kayak gambaran sebenarnya kalau bikin ini di FIB oke sih, tapi kayak sayangnya belum gitu. Oke. Berarti kayak apa nih, mau kayak ada acara apa kayak gitu di FIB kayak gitu ya? Kalau aku sih memang gimana ya? Di FIB tuh aku sangat berharap kalau misalnya di setiap acara bulan bahasa gini, apalagi kita sastra kayak gitu ya, kita tuh ngundang kayak penulis-penulis Indonesia kayak gitu kan, iya kan? Kita kan kayak maksudnya tahun ini kayaknya jarang nggak sih? Jarang. Terakhir tuh yang aku pernah dengar yang Laut Bercerita itu, atau kemarin itu ada sih siapa namanya penulis Indonesia Sucen Marching, Sucen itu dipanggil ke sini kayak gitu untuk diskusiin soal apa ya? Tentang sastra dan dan dinamikanya dan sejarahnya kira-kira kayak gitu. Iya sih, kayak menurut aku untuk ngobrolin dengan penulis-penulis ini secara offline tuh sangat interesting gitu. Interesting, apalagi kalau misalnya kita ngundang Siki, ya kan? Iya Siki Sesia Silviana Sabrisky, itu dia. Emang setuju sih, kayak menurut aku kita kan istilahnya yang memegang bahasa, apalagi di universitas ini kan, kayak bolehlah ya bapak-bapak dekan, boleh ya ibu-ibu. Harusnya gitu sangat bisa diimprove lagi. Betul, ya, karena yang suka baca kan bukan cuma mahasiswa FIB. Betul, ya kan? Apalagi kayak untuk penulis-penulis besar kan ada juga yang kayak emang pengen ketemu aja gitu, ada juga. Bisa naikin pamor FIB lah minimal. Setuju. Ini ide aja ya bapak-bapak, ibu-ibu bisa di take notes. Oke. Sebenarnya kayak mungkin kita sedikit mengulik tentang sastra kali ya. Kalau misalnya
tadi kan juga sebenarnya sempat adalah beberapa penulis yang main ke FIB, sempat kayak ada istilahnya seminar ya, seminar kasih seminar workshop atau kayak ruang gitu ya. diskusi lah bisa dibilang, lebih santainya ruang diskusi. Tapi sebenarnya menurut Kowil nih, sastra ini tuh lumayan complicated gak sih? Kayak dia tuh beririsan sama banyak hal gitu. Sama banyak hal, jujur. Iya, kalau misalnya kita cuman mandang kayak sastra, oke, sastra adalah buku novel apa kayak gitu, oke, simpel kayak gitu kan. Tapi sewaktu kita andalmin itu, kita baca soal itu, oh ternyata dinamikanya, bersinggungannya itu sangat banyak sekali ya kan. Iya, betul. Banyak dari betul, misalnya betul, dari sosial ekonomi, betul. ya kan? Kemudian sosial budaya, apalagi sosial politik. Betul, itu sih kayak awalnya tuh dulu pas SMA baca, aku tuh lebih sering baca sastra-sastra yang ringan sebenarnya. Oke, ya apa kayak, ya sesimpel yang kayak wetpad yang jadi buku ya Kak, romantis yang bisa dibaca nyantai. Tapi ternyata kayak itu juga bisa. Kayak gitu ya. Aduh, haha, ketahuan deh. Tapi kayak ternyata itu kayak bisa dibahas, kayak ada sosial politiknya yang diselip-selipin, ada juga yang kayak mungkin sosialnya nggak cuma dari tokohnya tapi juga dari pembacanya, dari penulisnya, atau mungkin juga dari penerbitnya. Kenapa sih kok penerbit itu kayak sering banget nerbitin kayak novel-novel dari Wattpad kayak gitu? Oh iya, biasanya itu penerbitnya sama tuh. Nah, ya kan, makanya itu. Betul. Nah, mungkin kayak kita bahas sedikit ke yang tadi Kowil bahas tuh ya. Apa tuh? Sosial politik. Oke, sosial politik. Itu menarik sih. Iya, jujur menarik. Iya kan. Apalagi kayak jarang banget nih di FIB, apalagi di mana ya? Aku sendiri ya. Aku sebagai yang peminat sastra tuh kayak jarang banget belajar antara sastra, singgungan sastra sama politik kayak gitu. Iya sih, padahal sebenarnya kadang tuh kita nggak nyadar loh kalau ada unsur itu di sebuah buku kan. Itu dia, betul. Iya sih, kayak tadi tuh aku sempet bahas yang Laut Bercerita, paling simpel lah yang teman-teman. Paling simpel lah ya. Teman-teman Belantara pasti tahu lah, setidaknya kalau belum baca, tahu lah bukunya yang mana. Tahu penulisnya, Laila Eskuduri. Betul. Yang sempat main juga ke sini. Iya, betul. Tahun lalu ya berarti ya? Kayak tahun lalu, tahun lalu. Kebetulan nih bukunya nih. Iya nih, ada buku-buku lainnya nih. Namaku Alam. Betul banget. Dari itu kan sebenarnya sangat politik ya? Iya, sangat politik. Sangat politik, tapi somehow sedih gitu. Iya, banyak yang kayak aku sering baca kayak gitu ya, review, aduh nggak kuat, terus habis itu nangis seseguan kayak gitu baca novel. Aku lama loh baca itu. Lama? Karena kayak aku tuh nggak suka ada feeling aku harus nangis. Harus nangis kayak jadi gitu. Kayak aku baca terus kayak misalnya aku kan baca sambil makan. Iya. Habis itu udah, gue tahu nih gue nangis nih. Gue nangis. Udah tutup aja. Ya berarti lanjut makan dulu. Bukan lanjut baca dulu berarti ya. Makan dulu kayak nggak bisa. Soalnya kan kayak kita ngejar nanti kuliah nanti apa kayak nggak bisa nih, nanti kalau aku baca aku nangis kuliah mata aku sebab susah. Gitu, merah semua tuh ya. Iya jadi lama bacanya sebenarnya, cuma menurut aku menarik sih buat sastra-sastra yang bersinggungan ini. Betul, jujur sangat menarik. Kalau dari Kowil nih gimana nih, kayak sastra-sastra yang ini kan bisa dibilang cukup sensitif ya? Iya, cukup sensitif. Kalau dari kamu, apakah memang ranahnya untuk sastra mengkritik bagian sosial politik atau kayak sebenarnya kalau bisa lebih ringan aja? Kalau menurutku itu ya sastra itu maksudnya nggak bisa kayak dibatasin atau dikelompokkan untuk jadi kayak oke, sastra tuh harus mengkritik, sastra tuh harus politis kayak gitu. Karena kan pengarang itu kan bikin nulis karya sastra itu kan juga tujuannya beda-beda kayak gitu kan. Nggak bisa yang kemudian kita kita katakan oh sastra tuh kamu kalau nulis harus politis kayak gitu, harus misalkan kayak membela rakyat kecil kayak gitu. Tujuannya pasti beda-beda gitu sih. Iya sih, setuju. Kadang ada sastra yang memang tujuannya ingin menceritakan sesuatu yang santai. Ada yang memang sebagai kritik sosial. Bahkan ada juga yang komersil juga banyak juga. Bisa sangat banyak kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung fokus dari penulisnya lagi. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau aku sih setuju ya kalau misalnya sastra itu beririsan dengan banyak aspek kehidupan. Salah satunya tadi sosial politik atau mungkin menurut aku sastra tuh kayak wadah yang paling nggak paling gampang sih, paling halus. Paling halus, yang kayak kritik, tapi menurut aku dampaknya justru gede loh. Iya kan, kayak mungkin kayak misalnya aku awalnya tidak open about politik itself, tapi kayak baca buku-buku yang kayak ternyata sebenarnya aku bacanya awalnya karena viral atau enggak gitu. Karena emang cerita ini sedih, ini kayak seru. Terus dapat cerita kayak gitu kan, terus jadi kepengen baca kayak gitu. Nah, ternyata
politik banget gitu Nah, iya, isinya. kayak gitu. Itu jadi kayak misalnya ngebuka mata kayak gitu, Iya, ya kan? Yang awalnya cuma baca terus lama-lama kayak kok iya ya, kok sesuai ya sama Sesuai kejadian kayak gitu. kita Nah, gitu. Itu dia. Itu kadang-kadang di mana apa ya? Sastra itu bisa jadi lebih menarik daripada kehidupan nyatanya itu sendiri ya kan. Iya. Kadang kayak bisa tenggelam banget Betul. dibaca sastra itu, Makanya. dibaca buku-buku novel terutama kalau aku sih. Yes. Kayak aku terakhir sebenarnya lately lagi belum baca yang baru-baru lagi karena UTS kan Ya, semester karena UTS, 5. ya, betul. Kita mau KKL. Jujur mau pressure ini. ya. Pressure nih, jujur betul. pressure. Karena yang aku tangkap tuh kalau sastra tulis Oke. itu tuh beda sama audiovisual. Ya. Kayak audiovisual kita bisa sambil makan, sambil kayak melakukan Makan. kegiatan-kegiatan lain. Film kayak gitu berarti ya, ibaratnya Iya, nyantai banget gitu. Tapi kita tetap dapat dia ngeritain apa. Kalau tulis tuh bener kayak harus fokus Kusyuk ya kan, harus gitu, fokus kayak fokus. baca itu. Atau nggak bisa lah sambil makan atau apa kayak gitu. Aku sendiri kayak gitu sih. Aku kalau kayak sambil nyemil juga paling kayak snack. Kalau snack-snack makan kayak sambil gitu. makan berat kan nggak Makan bisa berat ya nggak bisa, kayak. apalagi kayak ini piring nih, ini buku kayak gitu baca masa Nggak makan, nggak bisa. Tiba-tiba dia sedih kan, tiba-tiba aduh nggak mood Nah, makannya ya kan. kan Apalagi susah. kalau misalnya kita lagi nikmatin makannya kayak gitu, Iya. adegannya lagi misalnya kayak ini penting nih adegannya apa namanya buat di bukunya, kita nggak fokus di situ ya kan. Iya, setuju. Malah kita nggak tangkap nanti pesannya Iya, apa. setuju banget sih. Gitu. Soalnya kayak kalau tentang terutama buku-buku yang bisa dibilang novel-novel berat lah ya. Novel-novel berat, oke, novel serius berarti. Novel Oke. serius. Aku kadang tuh butuh baca berulang-ulang di beberapa page karena kayak ini sebenarnya ngomongin apa kayak gitu ya, oke. Iya kan. Jujur sempat ngerasain sih. Iya Jujur sempat kan. ngerasain. Itu kayak karena jujur sebelum masuk Sasindo tuh nggak pernah novel-novel yang berat tuh nggak pernah. Gak pernah kayak gitu. Nggak pernah Berarti kayak- bacanya yaudah pokoknya novel yang ringan kayak gitu Iya, kan. yang berarti. ringan atau enggak aku tuh suka baca-baca novel. Aku suka baca novel translator dari Oh, luar. oke. Kalau dari luar apa misalnya? Eh, Kalau kamu? judulnya apa sih yang kayak suaminya Evelyn Hugo? Oh, The Seven Husband Nah, of iya itu Evelyn dia. Hugo itu. The Oke, Seven Husband ya. of Evelyn Hugo atau enggak kayak aku suka baca seriesnya Bridgerton tapi yang buku. Oh, gak pernah denger sih. Nah, Jujur, nanti. Dia ada audiovisual ya di salah satu platform. Oh, oke. Jadi series. Iya. Cuma dia ada bukunya aslinya. Jadi every single book di series itu beda-beda ceritanya. Jadi kan di Bridgerton itu anaknya banyak. Oke. Jadi satu buku satu anak Iya. gitu. Ceritanya beda-beda. Oh, Ini oke. anak Berarti pertama, anak dua. Ibaratnya Ali Wahana kayak gitu berarti ya? Dari novel ke Kalau film, film, kayak gitu. ke series oke. betul. Dan jadi I see. pamornya naik. Sebenarnya gitu sih, kayak preferensi sih guys. Kayak bisa sastra tuh nggak cuma buku ya guys. Sastra Betul. tuh kayak film tuh sastra Film, loh. bahkan kayak Betul. misalnya game, Iya, komik, betul. ya kan? Kan banyak ya game yang kayak ada storytellingnya. Nah, betul ya. Nah, Banyak banget. iya betul banyak banget. Jadi kayak kalau kalian bilang aku anaknya nggak sastra banget, Nggak kalian sastra tuh nggak banget, sadar iya. aja. Kalau kalian main game, kalian itu sudah jadi bagian dari apa ya, lingkungan sastra kayak gitu sih. Itulah Iya, ibaratnya kayak gitu. setuju. Bahkan sekarang banyak banget game-game yang menyelip-nyelipkan sosial politik itu Nah, iya, banyak betul. banget. Tapi kalau dari Kowil nih, Oke. paling suka apa? Platform yang lebih suka baca buku kah? Lebih suka Kalau aku sendiri sih sekarang lebih suka ke baca buku sama film sih, kebetulan sih. Gitu. oke, Kalau main game tuh malah sekarang tuh nggak pernah. Oh iya. Game tuh nggak pernah malahan. Jadi lebih banyak main game tuh dulu waktu SMA kayak gitu. Udah sibuk ya Iya, sekarang. betul ya, kayak gitu Agak lah. sibuk Agak kakak. sibuk. Padahal tuh kalau dipikir kayaknya ya lebih gampang untuk main game daripada baca buku kayak gitu nggak sih? Iya sih. Iya kan? Iya karena gitu. kalau buku kalau kata orang kayak aduh performatif Nah, gitu iya, buku betul kan ya iya. guys. Apalagi kayak kalau misalnya cowok nih ya kan, baca Aduh. buku kayak gini, mbok maca gitu ya Aduh udah. performatif male sekali itu. Aduh. Semoga teman-teman yang performatifnya benar dibaca ya Nah guys. ya, semoga beneran baca, Jangan nggak cuman dibawa baca cuman satu halaman doang untuk narik Iya. perhatian perempuan kayak gitu. Aduh, jangan kayak gitu. Itu sekali lagi sosial politik yang kayak untuk menarik lawan jenis sebenarnya kayak gitu-gitu sih. Hal-hal yang terjadi di sekitar kita tapi kadang kita nggak sadar sih. Iya. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang buku-buku yang menyinggung sosial politik, Menyinggung saya dari sosial Kowil nih mungkin kayak lebih banyak ya referensinya kalau dari aku. jujur aja. Yeah. Kayak ada nggak sih yang berkesan yang mau di-sharing ke teman-teman Belantara? Kalau aku tuh pernah sih berkesan itu berarti yang soal politik nih. Yang mengkritik boleh. kayak sebenarnya tuh kalau gini deh,
kita batasi kayak misalnya sosial politik sebetulnya tuh nggak cuman terbatas ke pemerintah deh. Iya kan? betul. Kita kan juga di lewat sastra itu kita juga bisa mengkritik wacana dari misalnya kayak zaman Orde Baru kayak gitu. Oh ternyata kayak itu wacana dari Orde Baru doang kayak gitu, bukan kebenaran yang penuh kayak gitu. Nah kalau aku sendiri tuh paling suka ada karya sastra dari Ahmad Tohari teman-teman. Apa tuh judulnya? Itu Ronggeng Tugu Paru. Aduh pernah denger deh kayaknya. Itu yang soal nyeritain soal Serintil. Tokoh utamanya itu Serintil. Yang dia jadi ronggeng, ya kan? Ronggeng itu kan apa ya semacam kesenian yang ada di Banyumas kayak penari gitu. Ya sih ronggeng? Iya penari betul kan? ya. Itu kayak apa namanya? Ya dia menceritakan kayak apa ya dinamikanya dia sebagai ronggeng itu gimana. Tapi di situ itu juga mengisahkan latar sosial budayanya itu pada saat latar waktunya juga pada saat tahun 65. Nah itu kayak gitu. Jadi ibaratnya tuh Serintil adalah secara gampang Serintil adalah korban dari apa ya wacana Orde Baru yang mana harus menghanguskan orang-orang kiri gitulah. Kayak gitu. Sebenarnya tapi kayaknya alurnya lebih emang kritik kah atau kayak menceritakan kehidupan si ronggeng ini? Sebetulnya kalau di awal-awal tuh ya wis maksudnya kayak sebatas kayak oke, cuman Serintil nyeritain soal Serintil terus ada hubungannya sama cowok yang disenengin cowok yang nyenengin Serintil. Namanya Rasus itu. Nah, namanya Rasus. Awalnya tuh kayak romantis kayak gitu, romantis kayak gitu. Tapi tuh ada juga kayak di Ronggeng Tugu Paru itu yang mengkritik soal Serintil itu apa ya? Ada kayak budaya di Banyumas itu di mana Serintil itu harus jadi kayak aku lupa sih istilahnya apa kayak gitu. Jadi kayak gowo atau apa gitu loh. Iya. Kayak gitu. Jadi jatuhnya agak-agak ke bagian seksual gitu betul. juga. Dan itu waktu itu masih Serintil di bawah umur kayak gitu. Oh iya ya, kalau di zaman awal-awal banget tuh Indonesia memang kayak belum ada aturan umur dan segala macam. Itu bisa sih jadi sebuah kritik juga kalau bisa. Gitu. Walaupun itu budaya tapi tetap ya guys, umur tuh sekarang kan dunia sudah berubah ya. Iya, karena politik kan juga luas kayak gitu ya, nggak cuma politik kepemerintahan juga kan. Setuju. Politik budaya juga ada, ya kan? Setuju, politik budaya. Bahkan budaya tuh kadang menjadi salah satu senjata politik yang paling berpengaruh. Betul, sangat betul. Iya, ngomong-ngomong senjata politik sebenarnya bahkan pas zaman-zaman apa ya, Orde Baru sih. Orde Baru, itu banyak banget yang disita nggak sih? Iya, betul. Apalagi kayak kemarin kita ngelihat banyak sekali buku ya kan. Banyak sekali buku yang disita kayak gitu, yang difoto sama polisi dijebret kayak gitu kan. Iya, sekarang semoga jangan sampai kembali ke masa itulah ya. Iya, itulah yang kita perlu was-was kayak gitulah. Iya, setidaknya kita kayak punya jejak sebuah jejak yang jangan kita injak lagi jangan gitu. Kita injak lagi seperti itu. Jangan sampai kita lengah bahwa pemerintah harus menyita lagi. Jangan sampai itu kejadian lagi gitu kan. Betul. Ini kayak kita bukan kontra atau pro pemerintah ya guys. Ini cuma sekedar pandangan kita sebagai orang yang menikmati sastra lah ya. Iya, yang mungkin sedang belajar memahami sastra. Gitu. Setuju. Kayak sebenarnya sayang sih kalau misalnya ada penyitaan kayak justru orang-orang sekarang orang-orang udah pintar lah. Semakin banyak yang disitu semakin kayak mereka akan mempertanyakan kenapa disita gitu loh. Betul. Kalau menurut kamu sendiri nih kayak dari kemarin ada penyitaan atau mungkin kita agak flashback ke yang masa Orde Baru yang yang benar-benar disita gitu. Yang kayak bahkan ada beberapa sastrawan yang dipenjarakan. Iya, ada. Banyak banget gitu loh. Itu gimana kamu dengan tanggapan sastra yang sebenarnya very sensitive with politics? Sebetulnya tuh gini, kalau aku berpandangan adalah sebetulnya tuh kalau pas konteksnya Orde Baru nih berarti nih, pas rezimnya Soeharto kayak gitu ya. Atau mungkin sekarang juga begitu sih, tapi kayak oke lah Orde Baru kayak gitu. Sebetulnya kalau di masa Orde Baru itu pemerintah itu lebih takut sama sastra-sastra yang dilisankan. Kalau menurutku. Buktinya apa? Buktinya itu kayak apa ya, karya-karya sastra yang dibacakan kayak misalnya sama siapa? Wiji Tukul kayak gitu kan. Wiji Tukul itu kan juga sebetulnya yang diincar itu kan bukan puisinya. Bahkan malah Wiji Tukulnya itu sendiri sampai dihilangkan sampai sekarang tidak ketemu kayak gitu kan. Terus habis itu kayak misalnya kasusnya bengkel teaternya Rendra. Bengkel teaternya Rendra itu kan juga maksudnya sempat beberapa kali dilarang untuk pentas Rendra itu karena mungkin kelisanan itu menurutku lebih berpengaruh besar, lebih bisa diterima nggak sih? Bisa diterima, bisa mempengaruhi masyarakat. Betul. Daripada kayak orang baca buku, ya kan? Back again dari yang mungkin tadi aku sempat ngobrol juga, kalau kita
audiovisual kan bisa sambil melakukan hal lain, Iya, bisa santai. betul. Jangan kalau buku it's something kamu harus benar paham, kamu harus benar baca dan tenggelam di dalam Yes, buku itu. betul. Dan Harus fokus. mungkin pada masa-masanya juga ada beberapa kalangan masyarakat yang masih belum bisa membaca. Yes, betul. Sedangkan kalau pentas ya semua orang bisa gitu. Semua orang untuk bisa, mendengar. semua orang paham kayak gitu kan. Secara garis besar Sekedar pasti dengerin orang-orang aja. paham. Bahkan anak-anak kecil juga bisa nonton. Iya, Itu betul. bisa jadi hiburan keluarga juga Yes. gitu. Hiburan yang memengaruhi cara Aduh, pandang. iya Gitu betul, dia. kayak masuk. Nah, masuk. Underground movement ya Agak, Kak. yes, betul. Agak masuk ke dalam lagi itulah. Iya Bawah tanah. sih. Tapi ngomong-ngomong kita ngobrol-ngobrol gini sebenarnya guys, kalau tadi bilang performative male Oke. ngomong maca nih Kak. Oke. Tapi sebenarnya sastra tuh kopi gak sih? Kopi. Iya, seringnya kayak orang baca sastra kopi iya, gitu. kayaknya diskusi kayak gini tuh harus ada kopinya ya sih. Harus ada minum kali Harus ya. ada Kita minum. agak haus ya Kak. Makanya itu. Nah, sebenarnya aku mau minta tolong nih sama kru, mau Boleh. minta ambil minum. Iya, request dong, boleh nggak? Boleh, tapi kita biasanya ada sebuah tokoh khusus gitu. Oke. Nah, Siapa tuh? namanya Mas Setio. Mas Setio. Oke, Mas Tapi Setio. kayak Mas Setio ini tuh emang agak picky gitu sih Kowil. oke. Dia maunya dipanggil sama narasumber. Oh, oke, Ya, sama narasumber. Kayak kalau sama aku udah gak mau dah. Udah gak mau kayak gitu Gak ya? mau. Aduh. Boleh kali ya aku minta tolong sama Kowil. Boleh, oke. Boleh Mana ini? dipanggilin gitu Mas Setionya Oke, aus Mas nih. Setio, Mas Setio. Sini dong. Mas Setio. Mas Setio, mana ini? Aduh, mana ini Mas Setionya? Lama nih. Aduh, tuh kan dia tuh picky emang harus Iya, dipanggil berkali-kali. betul. Sebentar. Nah, ini dia. Aduh, undip banget ya Mas Setio. Undip banget ya, oke. Nggak expect gitu. Iya, nggak expect sih. Pakai almet kayak gini loh. Iya, nggak Ini almet expect. lama loh, warna lama loh ini. Iya, guys, kalian prefer yang mana guys? Ya, Almet warna muka baru atau warna ini? lama ya kan? Kayak gitu. Iya nih. Oke, makasih Mas Setio. makasih Setio. Tahu aja kita aus. Ya, makasih ya Mas Setio. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dips banget tuh Mas Iya, Setio. tips banget pakai almet kayak gitu kan. Kayaknya emang udah bangga jadi anak undip banget ya kan. Setuju. Guys, walaupun almetnya berubah, tapi kalau kalian masih mau almetnya, kalian tahu kan harus kemana. Iya, ya, Daftar lah guys. Daftar lah. Emang, ya Allah. Siapa Tahun tahu depan mau ya. Betul. Siapa tahu mau ketemu Mas Setio? Itu ketemu Mas Setio. Maksudnya tahun depan tahun terakhir loh guys. Nanti aduh. Oh iya. Iya, kan kita udah tahun 23. 23. Aduh, kita masih satu Iya, tahun. kita 1 tahun lagi berarti ya. Aduh, nggak mau. Jujur gak kerasa ya kan? Jujur gak kerasa. Jujur kayak pas jalanin kayak aduh kok lama banget, tapi tiba-tiba kalau udah semester 5. Udah semester 5, terus habis itu besok kayaknya udah mulai sempro kayak gitu kan. Aduh. Aku lihat lagi di ituan di buku kita semester 7 kita sempro doang. Nah, itu dia. Nah, itu dia guys. Terus Itu mulai dia. fokus penelitian. Bisa lah kita diomongin di belakang Bisa. nanti. Nanti aja. Nanti Oke. aja jangan dibahas dulu lah Iya, guys jangan itu. dibahas dulu, 1 jangan tahun dibahas. lagi. Jangan Nah, dibahas. nanti stres dulu nanti malahan. Kita balik lagi kali ya ngomongin sastra aja nih daripada beban ke Oke. sempro. Tapi Kowil ini sebenarnya setahu aku kamu tuh peminatannya Sastra. sastra ya? Sastra, betul. Kalau aku tuh linguistik guys. Jadi kayak jujur di matkul aku nggak ada yang bahas sastra lagi. Oh, oke. Kita kebanyakan ya masih ada sih bahas tipis-tipis, tapi kebanyakan tuh ya emang the bahasa itself lah. Bahas soal bahasa berarti kayak gitu. Oke, Jadi kita oke. matkul-matkulnya benar-benar kayak sosiolinguistik, bahasa yang di masyarakat Oke, gitu. terus soal dialek juga ya kayaknya. Iya Benar-benar betul, kayak dialek gitu. juga. Kita belajar sedikit dialek di bahasa-bahasa daerah di Indonesia ini kan kaya banget ya. Iya, betul. Tapi kayak mau dong sharing dikit lah di peminatan sastra, bahas-bahas apa sih nih? Jadi kalau di sastra itu kalau sekarang itu di semester berapa ya? 5 berarti ya sekarang ya? Semester 5. Itu ada 4 matkul peminatan. Yang pertama tuh ada sosiologi sastra, ya kan? Terus habis itu ada matkul sastra bandingan. Sastra bandingan tuh kayak membandingkan karya sastra dari satu negara ke negara lain Oh, kayak gitu justru ya. ke negara luar. Negara luar kayak gitu, atau mungkin juga bisa membandingkan kayak film dengan novel. Oh, oke, atau oke. apalagi kayak Aliwahana. gitu. Betul, aliwahana kayak Oke, gitu. oke, Terus oke. habis itu belajar soal stilistika, gaya Oke, bahasa. oke. Gaya bahasa tuh harusnya linguistik ada. belajar, nggak ada ya? Nggak ada loh. Oh, oke, berarti memang fokus ke sastra gitu. Terus habis itu yang terakhir ada yang bahas soal keindahan. Oh, estetika. Iya, betul, estetika. Oke. Kalau dari Kowil nih sebenarnya yang mana yang paling berkesan, yang kayak sebenarnya lebih ngebahas maknanya sih. Lebih ngebahas maknanya. Kalau jujur aku sebetulnya tuh paling berkesan adalah di matkul sastra bandingan.
Oh iya. Diajar sama Buken. Oh, Buken. aku 2 kali loh jadi PJ-nya Buken. Nah itu dia, jadi formatnya Buken. Waktu itu apa? Betul. Waktu apa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah bahasa Arab 2, Oh oke, bahasa Arab. sama satu lagi apa ya? Yang soal filo-filo gitu berarti ya? Iya. Oh oke. Kayaknya terakhir tuh kayak Melayu apa Oh, sastra Melayu gitu. klasik. Aduh lupa Ya, ingat oke, sih. kira-kira itu berarti. Cuma itulah ya guys, karena mungkin kayak aku merasa paling PR di bagian itu. Jadi aku harus berkontribusi lebih lah Iya, untuk belajar betul, lagi gitu. gitu. Kalau aku di sastra bandingan itu sih. Iya sih. Ngomong-ngomong sastra bandingan, aku baru tahu sih kalau ternyata sastra bandingan tuh membandingkannya sama yang beda negara. Iya, beda negara. Berarti Kebanyakan kayak beda. itu yang dibandingkannya alurnya kah atau lebih kayak makna-makna di dalamnya? Macam-macam. Oh, Macam-macam. Jadi kita bisa bandingin kayak misalnya, misalnya nih, kita katakanlah cerita kita tahu karyanya William Shakespeare, Romeo dan Juliet, Tahu, ya tahu, kan? tahu. Itu kan karya sastra barat kayak gitu kan. Nah, itu kan kita apa ya? Di bagian barat kita biasa membandingkan itu dengan karya sastra timur. Kalau pernah dengar namanya itu Laila dan Majnun. Itu Pernah mirip-mirip. Kayaknya belum. Nah, itu pokoknya ceritanya itu mirip kayak gitu. Nah, Tapi itu ini versi timur. versi timur ya. Nah, itu kita bisa bandingin kayak gitulah. Bandingin dari segi alurnya, kemudian dari apa namanya? Dari segi kayak sosialnya bagaimana kayak gitu. Oh, jadi kayak sastra yang mirip-mirip lah, tapi kayak ada pecahan-pecahan. Betul, ya. Apa ya yang kayak gitu yang aku tahu? Misalnya dari ini mungkin dongeng mungkin. Mungkin yang aku inget, aku belum baca sih novelnya, cuma aku nonton filmnya. Oke. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, ya, sama biasanya sama Titanic, Iya, paling sama sering. Titanic kayak gitu. Nah, itu bisa sebetulnya Iya dibandingin sih. kayak gitu. Oh, yang kayak gitu-gitu. Seru sih. Betul, makanya. Karena kayak dari situ sebenarnya kayak mereka kan alurnya agak mirip ya. Iya. Cuma kayak saat aku nonton nih si kapal Van der Wijk, cuma itu sangat kayak budaya dan politik dan Oke, kayak iya. ada aturan-aturan adat ya kalau Iya, mereka. soal adat kayak gitu. Seru, Sementara seru, kalau seru. Titanic kan maksudnya kayak Lebih barat, lebih ke sangat romance barat. kayak gitu Iya, kan, lebih romance dari romance. dua tokohnya itu siapa namanya aku lupa kayak gitu. Iya lagi. Iya pokoknya ya kayak gitulah lebih Iya, ke romance. ya kira-kira kayak setuju. gitulah ibaratnya Iya gampangnya sih sastra guys, bandingan. kayak sebenarnya dari sastra tuh banyak banget yang bisa kalian buka-buka, kalian kulik-kulik karena kayak even kayak tadi lah kapal Van der Wijk itu yang aturan-aturan adat sebenarnya itu sangat politikal di Iya, mereka sangat politikal gitu. sebetulnya. Iya kan? Karena bagaimana cara kita memandang itu pun itu adalah sebuah pandangan politis sebetulnya. Iya kan? Betul. Jadi politik itu bukan sekedar yang politik policy yang peraturan kayak gitu kan. Betul. That's it. Tapi mungkin kayak aku yang menikmatinya juga banyak audiovisual gitu. Menurut kalau dari Will sendiri mungkin lebih dari pandangan audiovisual dan juga Oke. penulisan buku-buku tertulis gitu. Sebenarnya dari kamu efektif gak sih untuk sindiran-sindiran dan kritik lewat sastra gitu? Seno Gumiraji Dharma itu pernah bilang gini, ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi sebetulnya itu sastra apa ya? Sebetulnya bisa jadi adalah sebuah media yang lebih bisa menarik perhatian masyarakat untuk peduli terhadap kondisi pemerintahan kita apa ya? Peduli dengan kondisi sosial politik kita yang saat ini sangat gonjang-ganjing kayak gitulah ibaratnya. Gitu sih menurutku. Iya sih. Menurut kamu itu akankah jadi bumerang untuk entah penikmat sastra atau sastrawannya? Jujur sebetulnya tuh kalau sekarang untungnya itu masih belum jadi bumerang ya. Jadi ibaratnya kalau dulu kan di masa Orde Baru tuh sampai ada kayak misalnya Wiji Tukul menghilang kayak gitu Iya. Itu bisa, tapi semoga aja kalau di masa sekarang ini jangan sampai ada yang menghilang kayak gitu. Jangan sampai ada Betul. penulis-penulis yang menghilang kayak Betul. gitulah kira-kira. Ya udah, maksudnya kayak misalnya kalau udah kejadian karya sastra yang disita kayak gitu, ya wis kayak gitu, tapi kita harus tetap was-was kayak gitu. Betul. Jangan sampai memakan Jangan nyawa lah sampai. terutama. Betul. Karena sebenarnya ya siapapun bisa berkritik ya. Iya, Bisa memberikan pendapat, seharusnya memang ruang terbuka seperti itu. Bahkan kayak misalnya kalau kita nulis di media sosial kayak gitu, bisa nulis di media sosial, kadang kita kayak dapat ancaman juga. Kayak gitu Iya, kan, betul banget. Kadang ada teror by online juga sekarang banyak teror banget. Itu banyak. Buzzer ya kayak gitulah. Iyalah pasti. Oke, kalau kita dari tadi ngomongin sastra yang mungkin agak berat ya ke Agak berat. politik-politik Oke. gitu. Mungkin kita
sedikit lah bahas tentang di awal tadi ngobrolin bulan bahasa. Oke, ngobrolin Dikit aja. Sebenarnya tadi kan aku juga sempat notice kalau misalnya Kowil tuh ngomong bulan bahasa tuh terasa sangat seremonial. Iya. Nah, itu dia. Seremonial banget nih. Menurut Kowil sebenarnya apa elaborasi dari bisa nggak sih untuk nggak seremonial, kayak nggak sekedar ya udah lomba gitu, tapi kayak bisa dielaborate lagi nggak sih dengan kondisi sosial politik sekarang? Oke, berarti dengan kondisi sosial politik sekarang ya. Sebetulnya tuh kalau aku mikirnya bulan bahasa itu harusnya jadi ajang buat karya sastra yang melawan kayak gitu tuh untuk bisa unjuk gigi, menunjukkan dirinya kayak gitu loh. Karena gimana ya? Karena kalau kita sekedar ngelakuin kayak misalnya cuman baca puisi terus habis itu kayak ada ngadain lomba kayak gitu, yang mana kayak nggak ada kaitannya sama sosial politik, kayaknya menurutku agak sia-sia belaka sih. Nggak ada hal yang mau disampaikan nggak ada hal hanya yang mau sekedar disampaikan. estetika saja. Yes, betul, kalau sebatas estetika gitu. Iya sih, untuk di istilah di jenjang ini harus bisa lebih dalam lagi lah, bisa dibilang ekspektasinya. Sebenarnya setuju sih, dan juga dari karya-karya sastra ini kalau dibilang untuk unjuk gigi, sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin memperjuangkan sosial politik secara demo atau mungkin secara fisik physically kayak gitu atau ya, mungkin berarti online, ada yang belum berani. Salah satunya lewat sastra juga Lewat sastra. bisa. Dengan Salah satu menulis. hal yang lebih mungkin implisit. Ya, nah, betul. lewat sastra. Karena menulis itu adalah salah satu cara untuk menjaga kewarasan kita di tengah dunia kita yang ya sangat inaburadul kayak gitulah. Ya, bisa dibilang gitu. Ya, itulah hidup lah, guys. Betul. That's life. That's life, setuju banget. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol banyak, guys. Oke, ya. Capek ya. Kira-kira berapa menit ini? Aduh, iya, aku juga nggak tahu lagi time outnya. Teman-teman belum time out kan? Oke. Oh my god, Ya. udah lama juga ya. Udah lama, oke. Udah lama banget. Mungkin kayak karena kita sudah ngobrol-ngobrol banyak nih, kita agak pergangan dikit. Boleh ya, pergangan. Kayak agak Ngapain tuh? capek. Ya. Kita main game kali ya. Main game. Iya. Boleh, oke. Kita akan selalu main game loh di sini, kayak ya. Kalau biasanya gamenya taruh di belakang, tapi karena hari ini sangat membahas sastra. Aku nggak sastra ini kita ya. Kenapa harus sastra? Kenapa ya kan? harus sastra? Ini kenapa harus ada kayak darah-darahnya kayak gitu kan? Aduh, iya. Tapi ini turun-temurun. Turun-temurun ya? Turun-temurun. Kayaknya dari setiap angkatan harus kayaknya. Harus ada seperti masuk. ini. Karena mungkin bisa dibilang sastra ini kadang pada masanya berdarah-darah. Iya. Bisa Waktu, dibilang. Iya, bisa dibilang. Dan ya mungkin kan? sampai sekarang masih dipertanyakan Iya. eksistensinya. Dan mungkin sangat potensial untuk berdarah-darah. Aduh Itu guys, sih, aduh. Jangan Aduh, sampai, jangan sampai. Jangan sampai terjadi, jangan sampai podcast ini sih take down. Iya, makanya jangan sampai podcast ini ditutup. Jangan Bahaya. ya, itu, bahaya. Oke. Oke. Bisa dilihat ada layar sebenarnya kita Oke. di belakang kamera. Oh, Mungkin iya, nanti akan diinput juga sama teman-teman dari editor. Oke. Ada angka-angka random. Oke, ini ya. Angka random di sini. Jadi di sini aku mau Kowil menebak aja sih. Nebak. Oke. Nebak. Jadi di Nebak apa angka-angka ini ada ada seorang tokoh Sastra. sastra. Sastra dong. Oke. Sastra. Ya, tokoh sastra. Kayak gampang lah buat Kowil sebenarnya. Oke, coba. Tapi bisa ditebak. Mungkin teman-teman dari teman-teman Belantara juga bisa ditebak, bisa dibantu nanti di input juga kayak siapa sih tokoh-tokoh ini sebenarnya. Aku sebenarnya my expectation is only a name. Oke. Cuma kayak kalau kamu mau menceritakan sedikit tentang tokoh ini boleh banget. Boleh, oke ya. Boleh. Semoga tahu lah ya. Menurut aku tahu kok. Oke. Mungkin Coba. beberapa di balik nomor ini juga sempat kita mention tadi. Oh ya? Oke, coba. Jadi Oke. kayak tergantung peruntukan kamu ya. Iya, tergantung ya. Oke. Bismillah guys, oke. Oke, bisa dipilih dulu nih angkanya yang mana? Oke, aku pilih angka ulang tahunku itu tanggal 16. Mungkin aku tambah 2, 18. Oke, boleh teman-teman. Oke. Di 18 ada siapa sih? Nah, Oke. Ya. bisa Oke. di mungkin kita kayak 3 detik buat teman-teman Belantara yang mau nebak kayak 1, 2, 3. Boleh komen ya, siapa tahu benar Siapa gitu. tahu bener kayak gitu kan? Oke. Siapa sih beliau ini, Kowil? SGA. Seno Gumiraji Dharma ya kan? Betul, tadi sudah di di-mention udah ya di-mention. kan? Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus Betul. bicara, itu dia. There is any word for him? Pendapat kamu tentang dia? Multitalenta. Dia tuh apa namanya, sastrawan. Terus habis itu waktu masa Orde Baru itu dia jurnalis.
Betul. Dia ngeliput kekerasan seingatku itu di Timur kayaknya. Wah, Di itu Dili, nah itu. bener-bener pada masanya Iya, sangat panas. benar-benar pada masanya kayak gitu. Selain itu kayak seingatku dia adalah salah satu dosen di Institut Kesenian Jakarta yang Oke. bahasannya itu macam-macam, komik, terus habis itu mulai dari fotografi, film dan lain sebagainya. Gitu. Ya, Gacor ini orang pokoknya. Gacor lah yang tadi Gacor. Mbak bilang saat jurnalistik dibungkam Yes, saat saya bercerita, betul. dia benar sudah melakukan keduanya Mm-mm. di dua sisi. Yes. Oke, kita main lagi kali ya. Mana lagi boleh? ditebak Oke. lagi. Tadi udah nomor 18. Oke, aku mau pilih Mau nomor. berapa? Coba deh kalau gitu kamu yang pilih deh. Oh, aku. Katanya angka 7 tuh kayak keseimbangan. Lucky Oke, seven. ya oke. Let's Yin try and yang numbers. kayak gitu ya berarti ya. Betul. Let's try our lucky seven. Oke, number 7. Nah, Waduh, oke. siapa sih Kak Dan. itu? Nih, buat teman-teman belantara 3 detik lagi deh ya, buat komen ya. 1, 2, 3. 3, oke. Jadi, Siapa sih Kak itu? Di sini ini adalah salah satu sastrawan angkatan 70-an ya. Betul. Namanya Gunawan Muhammad. Aduh. Gunawan Muhammad ya. Ya kalau bisa teman-teman bisa lihat, dia salah satu tokoh yang berpengaruh juga Iya, ya. sangat berpengaruh. Dan kalau kalian tahu majalah Tempo, Nah, Nah. itu dia teman-teman. Gunawan Muhammad ini adalah salah satu pendirinya. Betul, mungkin teman-teman yang masih siapa sih Bapak di balik ini? Mungkin teman-teman pasti kalau Tempo udah pernah lah Iya, sekali. betul. Pasti Sering udah banget. pernah lah. Apalagi kayak misalnya kalau di Tempo yang sekarang itu kita suka lihat cover majalahnya. Betul. Yang nyindir-nyindir kayak gitu. Betul. Damn. Karakteristik beliau lah bisa Karakteristik dibilang. beliau kayak gitu. Betul. Oke, kayaknya kalau nggak 3 nggak afdol nggak sih? Oke, satu lagi nih Oh, berarti. last but not least lah, ini Kowil yang milih. Mau Oke, yang mana? kalau aku milih nomor 27 deh. Boleh 27 teman-teman. Monggo. Nah, Shit man. Oke. Ini mau hitung dulu? udah dapat jawabannya? Udah sih, dapat Udah sih. Oke. Dari gayanya yang sangat eksentrik Iya, dan lain-lain, udah yang langsung sangat tahu lah. skena pada zaman Betul, itu ya betul. kan. Aduh. Kayak kalau kalian merasa kalian udah cukup skena, kalian tuh pada zamannya belum ada Jujur ini apa-apanya waktu lah. muda teman-teman ya. Ini sangat ganteng teman-teman. Ini tampan sekali orang ini. Setuju. Itulah ini namanya tahu sendiri si burung merah WS Betul, Rendra. Wes Renda. Betul Rendra. sekali. Iya kan? Oke. Gimana kau Will pendapat tentang beliau? Kalau dari aku, ya ini adalah orang yang sangat vokal kayak gitu, apalagi di bidang puisi dan teater. Betul. Kayak gitu ya, apalagi waktu karyanya itu apa ya? Aku paling suka tuh karya-karya di kumpulan puisinya Potret Pembangunan dalam Puisi. Oke. Itu apa namanya? Puisi-puisinya itu mengisahkan tentang sosial politik yang ada di Indonesia pada zaman itu kayak gitu. Itu sih. Sebenarnya teman-teman yang mungkin akan masuk Sasindo, kalian di semester 4 akan menemukan pengkajian puisi betul ya. Kalian akan mendengar beliau lah Nah, berkali-kali. beliau atau mungkin kalian akan dengerin salah satu subjeknya yang baca salah satu subjeknya itu judulnya Sajak Sebatang Lisong. Oh Iya iya. kan? Iya, heeh. Oh iya. Itu dulu siapa ya? Dulu aku diajar sama Mbak Laura kayak gitu kan. Aku tuh kemarin pengkajian puisi sama Mas Umam. Oke, Kita Mas beda Umam, dosen. ya, beda dosen. Oke. Mas Umam lebih banyak sih membahas kayak tadi yang pertama kamu sebut, terus kayak adalah puisi-puisi lain juga banyak banget gitu teman-teman. Oke. Bahkan di luar puisi juga nama beliau sering disebut Iya, juga ya. apalagi waktu kita matkul pengkajian drama dan sinetron. Iya, PDS sering banget. Ini tambah ini Nah, teater. ini dia. Pasti. Oke, karena sudah 3 nih ya. Thank you so much. Gampang kan? Gampang. Jujur mau lagi bisa nih kayaknya. Aduh, nih. belum juga kejawab kali Bisa ya. nih. Oke. Sebenarnya udah aku bilang buat Koel mah ini kecil. Udah jangan gitu dong, tingginan ya aku. Aduh. Aku selalu ada penjelasan kalau misalnya kamu emang bisa, kamu punya, sombong tuh nggak apa-apa loh. Ya, Karena gitu. kayak kalau kamu gak bisa terus kamu sombong kan agak gimana. Ya, Kalau kamu oke. bisa mah nggak apa-apa. Oke. Aman banget. Nah, oke, untuk yang terakhir banget nih, terakhir banget kayak first of all I wanna say a lot of thank you Oke, buat Koel udah thank you, ngobrol-ngobrol bareng aku. Terus kayak semangat UTS-nya ya. Ya, kamu juga sama UTS-nya kan UTS kan? Hari ini UTS? Ada semantik ya. kebetulan hari ini. Semantik. Oh, sama sih. Iya kan Semantik, kayak jadwal kita mirip-mirip Iya, lah bisa mirip-mirip dibilang. kayak gitulah. Heeh. Pokoknya kayak semangat terus di Sasindo ini semester 2 ini Semester 2 5. ya. Betul. Maba ya, mahasiswa bangkotan. Aduh, Mahasiswa udah bangkotan bukan di kayak Po gitu. Muda, kita di Iya, Po itu Tua, di Po gak Tua. mau. Pokoknya semangat juga untuk Koel, untuk teman-teman Belantara juga. Before we end this episode, aku mau minta tolong untuk Koel untuk
Ada kata-kata untuk teman-teman Belantara about your perspective in sastra, about the social politic and everything, nggak apa-apa. Tentang sosial politik ya, oke coba ya. Mungkin aku akan fokus ke soal sosial politiknya kayak gitu kali ya. Boleh. Barangkali sastra itu apa ya? Kita sebagai penikmat umum, mungkin kita hanya menikmatinya sebagai kayak oke, karya sastra kayak gitu, oke sebagai cerita kayak gitu kan. Tapi tanpa kita sadari kita juga bisa mendapatkan insight soal sosial politik, terus habis itu berbagai aspek lain kayak sosial ekonomi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan kehidupan nyata, ternyata karya sastra sangat berpengaruh itu teman-teman, sangat seberpengaruh itu kayak gitulah. Kayak kemarin kita dengar apa namanya, lihat ada penyitaan buku seperti itu. Oke lah, ada penyitaan buku, tapi mungkin karya seni lain yang mungkin kayak kemarin kita lihat kayak misalnya lagunya Sukatani, ya kan, lagunya Sukatani yang misalkan apa namanya dilarang untuk beredar, kemudian ada pameran lukisan yang nggak dibolehin juga kan. Betul. Kayak gitu. Oke, mungkin sastra udah kena, kemudian lukisan udah kena, film juga udah pernah kena. Betul. Kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita waspadai pada masa sekarang adalah bagaimana caranya kita tetap bisa menjaga bahwa sastra bisa menjadi medium untuk melawan, kira-kira seperti itu. Setuju banget sama kau, Will. Oh my god, jujur bagus banget. Aku suka banget sama statementnya. Setuju banget sama statementnya. Tetap menjadi sebuah wadah melawan yang tetap menyenangkan ya teman-teman. Betul. Jangan kapok-kapok lah dengan sastra. Jangan kapok-kapok kayak gitu ya. Betul. Dan kalau bisa dibilang jadilah kiri. Aduh. Oke. Mungkin last but not least, ini beberapa terakhir nih. Oke. Kita slogannya Sasindo nggak sih? You know? Oke, ini slogannya. Betul. Kamu tahu kan slogannya yang kayak kenapa kuliah sastra? Kenapa kuliah sastra? Lulus mau jadi apa? Oh ya, kuliah sastra, lulus mau jadi apa? Oke, aku bisa. akan ngomong di awal, abis itu kita yang lulus mau jadi apa ya, bareng-bareng. Oke, boleh. Lihat kamera, sini ya. Ya, betul. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa? Itu dia. Betul banget. Tapi teman-teman jangan pada takut sama sastra ya guys, karena banyak banget yang bisa dipelajari. Yes, sastra sangat menarik. Bye-bye.